Hai Sobatin, akhirnya setelah seminggu kita ketemu lagi di Teen Voice, the number one teen news program. Berita juga bisa menyenangkan buat kita-kita. Tanggal 9 Desember kemarin adalah hari anti korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang gak baik, bisa dibilang mencuri. Lebih lengkapnya, kita simak yuk laporan tim Teen Voice berikut ini. Kalau Anda tidak bisa, serahkan kami, gerakan PMS. Saya ada di. Kalau menurut saya sih korupsi itu ya kayaknya penyalahgunaan hak ya wewenang. Jadinya yang bukan haknya dibelokin jadi buat hak dia gitu diambil. Kalau menurut saya korupsi itu ngambil sesuatu yang bukan haknya ya. Jadi misalnya saya ngambil hak teman-teman saya, kayak saya nyontek aja itu udah termasuk korupsi kalau menurut saya. Ya kalau untuk skala kecil sih misalnya ya kayak nyelewengin uang bayaran sekolah gitu dipakai buat main-main. Kalau buat skala besarnya mungkin ya bisa dilihat kayak di TV-TV kan. Itu pendapat teman-teman kamu soal korupsi, Sobatin. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah kejahatan yang serius loh Sobatin. Dan dampaknya luas banget. Salah satunya merusak mental dan moral. Karenanya setiap tanggal 9 Desember kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Seperti acara di kawasan gedung KPK ini. Tujuannya agar mengingatkan kita supaya selalu jujur dan menghindari bahaya korupsi. Ini kita terjemahkan, tanamkan kesadaran melawan korupsi sejak dini, tapi juga sekaligus menanamkan kesadaran berani jujur berarti hebat. Sekarang ini banyak pengecut, banyak orang pengecut tidak berani mengemukakan kejujuran. Sepakat deh dengan Pak Busro Mukodas. Mental anti korupsi harus sudah tertanam sejak kecil Sobatin. Tapi buat koruptor-koruptor yang sudah tertangkap, baiknya dihukum apa ya? Kalau bisa sih dihukum mati. Kalau emang korupsinya udah parah, kalau menurut saya hukum mati itu pas buat mereka. Tentunya mendingan matiin aja bisa sekalian kapok gitu. Beberapa waktu belakangan ini, media massa di dalam negeri ramai memberitakan tentang kasus Bu Nunun Nurbaiti. Kamu tahu nggak sih Sobatin, apa kesalahan Bu Nunun? Cuman sebatas tahu kalau dia korupsi aja. Dia sebagai penyuap itu ya, dia untuk memenangkan Miranda Gultom, dia menyuap para anggota DPR gitu, Mas. Kemarin terakhir Nunun itu ditangkap di Thailand, terus dibawa sama KPK untuk dimintain keterangan selanjutnya gitu. Betul sekali. Bu Nunun diduga membagikan 480 lembar travel check senilai 24 miliar rupiah kepada puluhan anggota DPR RI tahun 1999 sampai 2004. Tujuannya agar Bu Miranda Gultom terpilih menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Tapi, Bu Nunun Nurbaiti yang juga istri mantan Wakapolri Adang Darajatun pergi ke luar negeri sebelum KPK menetapkan sebagai tersangka pada Mei 2011. Bu Nunun beralasan kepergiannya ke luar negeri untuk berobat. Kepergian Bu Nunun tak kunjung balik. Hal ini membuat KPK melakukan pencarian hingga pada 7 Desember 2011, Bu Nunun ditangkap di Bangkok, Thailand, lalu dibawa kembali ke tanah air. Pengakuan Bu Nunun Nurbaiti sangat penting, karena diharapkan dapat menerangkan peran Miranda Gultom dalam kasus suap Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Semoga KPK bisa menyelesaikan kasus ini ya Sobatin, juga kasus korupsi yang lain, agar hukum dan keadilan bisa tetap ditegakkan di Indonesia. Buat kamu yang bete sama matematika, ada loh cara praktis untuk belajar matematika. Kita lihat yuk.
Apa sih yang ada di pikiran Sobatin ketika mendengar kata matematika? Pasti susah deh. Tapi sekarang ada loh cara mudah belajar matematika. Namanya matematika realistik. Udah tahu belum? Ya bisa belajar dengan langsung dan bisa mudah ditangkap. Matematika realistik lumayan mudah, gampang lumayan agak sulit juga. Butuh banyak cara atau rumus-rumus. Itu mudah, menyenangkan karena matematika realistis itu bekerjanya kita dengan dipraktekkan dan secara langsung, jadi itu lebih mudah. Matematika realistik dengan matematika biasa gak jauh beda. Tapi metode belajarnya yang jauh lebih menyenangkan karena diaplikasikan dengan alat peraga. Bermain adalah dunianya anak-anak sehingga tidak mumet anak-anak ya. Sehingga memang realistik ini cocok sekali. Kalau dikatakan bermain sambil belajar sambil bermain itu tepat karena memang kenyataannya seperti itu, semua anak-anak dilibatkan. Cara belajar dengan alat peraga ini merupakan cara yang diambil dari Realistic Mathematics Education atau RME, proses belajar yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Jadi lebih mudah dimengerti, seperti di SD Klender 04 ini. Mudah memahaminya untuk saat mengerjakan ulangan sama mudah untuk diingat. Lebih mudah matematika realistis karena dapat dipraktekkan secara langsung. Dengan cara menggunakan benda-benda atau materi yang berada di sekitar. Contohnya seperti air minum yang diisi dengan air berapa kecepatan dan berapa debitnya dan bagaimana waktu tempuhnya. Seperti kita mengukur debit, memasukkan beberapa gelas plastik ke dalam ember, mengukur berapa detik, mengukur berapa mengukur berapa volumenya. Sejak PMRI masuk ke 04 sebenarnya, dan waktu itu dirintis mulai dari kelas 1, kelas 2, dan akhir-akhir ini ke kelas tinggi. Sehingga dengan adanya workshop kami yang diberikan kepada kami, workshop tentang PMRI, otomatis menambah wawasan kami sebagai guru, dan alhamdulillah kami laksanakan itu. Dengan cara yang asik, matematika realistik terbukti bisa meningkatkan nilai mata pelajaran yang dianggap paling sulit ini. Alhamdulillah nilai akhir yaitu UASBN kami mendapat nilai 10 anak nilai 100. Wah, keren juga ya kalau bisa dapat nilai 10 untuk pelajaran matematika. Kalian juga bisa kan Sobatin? Selamat belajar!